Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 2 Palembang yang mewakili. Yang terhormat tentu saja ibu-ibu guru SMK Negeri 2 Palembang yang sangat saya banggakan yang hadir hari ini. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang bersedia menyediakan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini di ruangan yang insya Allah penuh berkah pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan dulu, saya Indah Sarika Triandana, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan memaparkan penyebaran pemahaman mengenai materi budaya positif yang saya dapat saat mengikuti program guru penggerak. Sebelum masuk kegiatan hari ini, ada baiknya kita menjawab dulu pertanyaan pemantik. Ada 2 pertanyaan pemantik yang saya buat di sini. Bapak Ibu tinggal menjawab nanti setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Ibu? Menurut Ibu ini setuju atau tidak? Setuju. Yang punya jawaban setuju, boleh saya tahu kenapa alasannya? Ibu Risa mungkin. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju karena biasanya apalagi anak SMK ya, kalau tidak ada hukuman kayaknya sering terjadi pelanggaran gitu, sering tidak disiplin gitu kan. Tapi kalau setelah dihukum mungkin kedepannya jadi pelajaran. Baik, terima kasih Bu Risa untuk tanggapannya. Ada yang punya pendapat lain Bapak Ibu? Ibu Ria, ya. Oke, menurut saya hukuman bukan merupakan suatu hal yang bisa mendisiplin anak-anak, karena itu dapat menyebabkan anak memiliki trauma dengan hukuman tersebut. Jadi mungkin lebih baik kita beri contoh atas semacam nasihat. Oke, terima kasih Bu Ria. Iya, saya tampung dulu jawaban-jawaban Ibu ya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, memberikan penghargaan tidak bisa menumbuhkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak Ibu? Kalau memberikan penghargaan itu tidak bisa menumbuhkan kedisiplinan. Tidak setuju. Boleh jawabannya Ibu Tari mungkin? Memberikan penghargaan tidak bisa menumbuhkan kedisiplinan anak. Menurut saya sih ini kebalik, bisa dengan cara penghargaan itu kita bisa menumbuhkan kedisiplinan.
karena dari situ anak bisa semangat dan terpacu untuk lebih disiplin. Terima kasih Bu Tari. Ada yang punya jawaban lain nih Bu? Semuanya sama. Oke. Kita tampung jawaban-jawabannya. Terima kasih untuk tanggapannya. Nanti kita lihat dari budaya positif yang saya paparkan nanti, apakah jawaban jawaban Ibu itu sudah memenuhi pengertian dari budaya positif yang akan kita tampilkan. Kemudian kita masuk ke materi inti hari ini. Pada hari ini saya mau memaparkan konsep-konsep inti budaya positif. Yang pertama itu mengenai perubahan paradigma, kedua itu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita masuk ke yang pertama. Nah, perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda. Terus sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Setelah itu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala upaya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi buat kertas, tulis apa yang berharga untuk kita, taruh di tangan. Kemudian yang B, teman B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa berbuat kayak membujuk, atau bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa dia lakukan agar dapat membuat kepalan tangan Anda tadi terbuka. Nah, di sini saya mohon kesediaannya 2 orang untuk memainkan peran ini. Saya yakin kita sebagai guru sudah sering bermain peran. Di sekolah kita berperan sebagai kadang orang tua, kadang guru, kadang atasan. Jadi kalau untuk masalah ini saya yakin Bapak, Ibu-ibu semuanya jauh lebih hebat dari saya dengan pengalamannya. Boleh 2 orang saya minta untuk mengikuti kegiatan. Ibu Fitri sama Ibu Win. Yang mau jadi A siapa? Yang mau jadi B siapa? Ibu Fitri mau jadi A. Ibu Win berarti mau jadi B. Berarti kalau Ibu Fitri jadi A, Ibu Fitri menulis satu benda atau yang berharga menurut Ibu Fitri, tulis di kertas lalu digenggam. Nah, nanti Ibu Win itu berperannya itu gimana caranya merayu Ibu Fitri biar dia mau membuka genggamannya. Boleh dengan ancaman, boleh dengan apa saja boleh. Berjuang untuk biar terbuka, boleh, silahkan. Iya. Iya, satu aja, tangannya satu. Nah, itu cantik, ya. Tidak cantik lagi kalau cepatlah, wadang, balik, orangnya,
Kita beli bakso. Kita beli bakso. Sudah harus terbuka. Terserah. Kalau mau langsung mau sampai terbuka atau tidak terbuka juga tidak masalah. Yang penting Sudah dosa. Ya. Oke, terima kasih. Kita bisa kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Fitri sama Ibu Bunya, Bu. Ya, dari kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Win sama Ibu Fitri tadi, kita dapat melihat suatu perubahan paradigma di sini. Di sini perubahan paradigma itu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Perbedaannya seperti apa? Kalau stimulus kontrol itu realitasnya atau kebutuhan kita sama. Jadi ada pendapat kalau kita itu punya kebutuhan yang sama. Padahal kenyataannya untuk teori kontrol, kita tahu bahwa kita semua itu mempunyai kebutuhan yang pasti berbeda, tidak sama. Nah, kemudian ada juga pendapat itu semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini juga tidak mungkin karena pandangan seseorang itu pasti berbeda, gambarannya pasti berbeda. Sama seperti anak yang rajin. Rajin menurut versi saya belum tentu rajin juga untuk versi Bapak Ibu semuanya. Jadi yang ketiga itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini agak sulit. Ya, kita tidak mungkin bisa mengubah pandangan orang. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha memahami pandangannya seperti apa. Itu teori kontrolnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau anak-anak salah itu pasti dibilang, udah ini buruk nih biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya perilaku buruk itu dianggap sebagai kesalahan, kalau stimulus respon, kalau teorinya itu sebenarnya semua perilaku buruk anak itu pasti ada tujuannya. Jadi yang harus kita pahami itu pasti anak melakukan sesuatu ada tujuan yang dia mau, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini dari kegiatan Ibu Fitri sama Bu Win tadi. Ibu Win punya keyakinan kalau dia bisa mengontrol Fitri, dia bisa membuka kepala tangannya. Nah, padahal dari tadi itu agak susah ya Bu ya untuk dibuka. Karena Ibu Fitri punya keyakinan hanya dia yang bisa mengontrol tangannya. Hanya dia yang tahu kapan dia mau membuka tangan itu. Jadi kesadaran dia sendiri yang mau membukanya, bukan karena orang lain. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi sudah habis dibujuk sama Bu Wi, terus ujungnya itu ada tadi pemaksaan. Sudah selesai, capek bujuk, tidak kena-kena, ujungnya tadi balik makso. Gitu ya. Kalau teori kontrolnya sebenarnya bisa pakai kolaborasi atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalnya nanti tadi itu bisa dilakukan oleh Bu Win itu misalnya Fitri ini kayaknya benda ini bisa kita pakai berdua atau pakai pilihan-pilihan ini Fitri ini benda ini sebenarnya bagus kalau ibu dibanding dengan kamu karena lebih bermanfaat. Jadi kasih pilihan yang lebih baik ke Fitri biar bisa membuka tangan. Kemudian yang terakhir itu model berpikir menang kalah. Biasanya ini berlaku untuk anak-anak. Kalau anak itu pasti dia punya prinsip harus menang.
harus menang. Dia tidak mau yang ada kata kalah. Padahal sebenarnya kita itu teori kontrolnya berpikirnya menang-menang. Tidak ada yang kalah seperti itu. Dari si respon ini ada miskonsepsi atau ilusi dari teori kontrol yang sering terjadi di kehidupan kita. Yang pertama itu ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sering terjadi. Kita berpikir kalau kita lah yang bisa mengontrol anak. Padahal sebenarnya yang mengontrol anak itu dia kemauan dia sendiri. Kemauan dia sendiri. Kalau tidak ada kemampuan dari dia sendiri, sekuat apapun kita mengontrolnya, itu sulit. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini seperti tadi, penghargaan. Dia bilang di situ penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sebenarnya penghargaan itu tidak memberikan manfaat. Kenapa? Saya pernah melakukan di kelas untuk anak-anak yang bisa menjawab. Biasanya kalau anak-anak yang bisa menjawab itu saya kasih tambahan poin, kayak penghargaan jadi imbalan. Tapi ternyata itu tidak membuat anak rajin. Jadi mereka cuma bisa rajin di saat mereka tahu ada imbalannya. Saat tidak ada imbalan lagi, saya sudah kehilangan mau poin apa lagi yang mau saya tambahkan, karena sudah semua. Jadi saat itu anak tidak aktif. Jadi pemberian penghargaan itu sebenarnya kurang bermanfaat untuk mendisiplinkan anak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga terjadi di sekolah kita. Biasanya itu orang tua memaksa anak-anaknya untuk sekolah di sini, padahal mereka tidak punya keinginan. Nah, kenapa mereka memaksa? Karena mereka pikir saya lebih dewasa, saya lebih tahu kebutuhan anaknya. Padahal anaknya itu memiliki keinginan tersendiri yang tidak bisa kita paksakan, walaupun sebagai orang yang lebih dewasa. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu kalau misalnya seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang dimilikinya. Artinya di sini disiplin positif berkaitan dengan disiplin dirinya untuk menjadikan seorang anak lebih bertanggung jawab lagi kepada dirinya. Tapi kenyataannya dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biasanya makna disiplin kita itu, kalau anak ikut aturan, disiplinlah itu budaknya. Biasanya itu. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Karena kalau misalnya anak patuh dengan kita, dia hanya di sekolah ini patuh. Di rumah coba tanya dengan orang tuanya, bisa tidak dia patuh di rumah? Nah, artinya kedisiplinan dia belum mencapai disiplin positif. Karena disiplin positif itu sudah tertanam di diri dia. Jadi walaupun dia di sekolah disiplin, di rumah pun dia bisa disiplin. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Ini sesuai dengan tujuan kita sebagai pendidik, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik.
Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan dan motivasi. Kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan dulu. Nilai-nilai kebajikan, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi di sini kayak sifat-sifat positif anak. Kalau di pendidikan kita fokusnya nilai-nilai kebajikan yang mau kita tanamkan itu profil pelajar Pancasila. Jadi kita berharap anak-anak kita memiliki nilai-nilai ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita harap anak-anak kita itu memiliki nilai-nilai ini untuk di sekolah. Kalau untuk di organisasi lainnya, contoh di organisasi lainnya itu di primary years program. Di sini mereka menanamkan nilai-nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir itu kalau misalnya dari 9 pilar karakter. Di sini nilai kebajikannya itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, percaya diri, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, dan kedamaian. Sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan yang lain yang bisa tetap kita tanamkan di anak-anak kita pasti. Nah, motivasi. Tadi motivasi itu ada motivasi intrinsik dengan ekstrinsik. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi kalau tadi yang pertama tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebenarnya itu antara dua Bapak Ibu. Antara dua. Dia disiplin karena memang dari kesadaran dirinya sendiri ingin melakukan, atau dia melakukan karena paksaan, takut karena hukuman, takut karena ketidaknyamanan. Jadi kalau dia melakukan itu karena diri sendiri, berarti itu motivasi intrinsiknya sudah tumbuh. Tapi kalau dia melakukan karena takut kaki aku, nilai aku kecil, berarti dia takut karena ada hukuman di dalamnya. Nah, ini tidak akan bertahan lama. Karena motivasi yang bukan dari dirinya sendiri itu tidak akan bertahan lama. Itulah tadi kalau dia di sekolah disiplin, tapi di rumah dia tidak disiplin. Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang saya katakan tadi. Penghargaan itu bisa dari kalau misalnya dia melakukan hanya untuk mendapatkan penghargaan, contohnya ya kayak kita kalau misalnya mengikuti kegiatan itu diikuti karena ada door prize, misalnya santai. Pengen ikut ya karena ada door prize-nya. Kalau udah ada door prize-nya udah capek, males gitu ya. Itu. Jadi motivasinya dulu ya dalam diri. Tapi kalau kita ikut karena kesadaran pengen sehat, walaupun udah ada door prize tetap ikut kayak gitu. Jadi sebenarnya dua motivasi ini motivasi termasuk motivasi eksternal, ekstrinsik. Motivasi yang berada dari luar, yang berasal dari luar. Jadi motivasi yang seperti ini tidak akan bertahan lama untuk kita, untuk murid juga. Kemudian
Yang ketiga, itu ada untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini berdasar dari kesadaran diri kita sendiri. Kayak tadi, ikut senam karena mau sehat. Berarti kita menghargai diri kita pengen sehat. Kita tahu itu berguna untuk kita. Nah, ini motivasi seperti ini yang maunya kita tanamkan ke anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita itu sadar dengan sendirinya kalau apa yang dia lakukan itu untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang dinamakan dengan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam kesadaran diri. Kemudian ini kalimat Ki Hajar Dewantara yang sangat saya suka. Salah satunya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan karena kita lepas dari yang namanya perintah orang lain, tapi juga kita bisa memerintah diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri. Itu berarti kita sudah merdeka secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kebetulan Bapak Ibu saya tahunya cuma hukuman sama konsekuensi awalnya. Restitusi itu baru saya tahu itu saat mengikuti ini. Mungkin ada Bapak Ibu, ada Ibu yang sudah mendengar tentang restitusi. Sudah ya, ada yang sudah pernah dengar. Oke. Kita ini perbedaan antara konsekuensi, hukuman, restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba dan membuat anak merasa sakit, baik secara fisik maupun secara hati verbal. Jadi ada hukuman yang bentuk fisik, ada hukuman yang bentuk verbal. Jadi kata-kata kita juga bisa menghukum anak sebenarnya. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, memaksa, wajib dilakukan. Kalau konsekuensi itu direncanakan dan disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau ada peraturan, konsekuensinya apa? Nah, itu konsekuensi. Sudah disepakati terlebih dahulu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi proses tidak nyamannya tidak jangka panjang. Hanya sebatas itu karena dia tahu itu kesalahannya. Kemudian dia berbentuk stimulus atau tanggapan dari anak. Jadi bukan bentuk paksaan. Nah, selanjutnya itu restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini bisa juga dipakai dengan proses kolaborasi. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini bukan kita yang bilang, salah kamu. Tapi dia sendiri yang mengakui, oh iya Bu, saya salah. Solusinya bagaimana? Dia sendiri yang bilang, oh iya Bu, nanti saya akan lebih baik. Seperti itu. Jadi dalam proses restitusi ini, anak sendiri yang mencari solusinya. Nah, ini Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena datang terlambat. Ini konsekuensi atau hukuman kalau menurut Ibu? Hukuman. Oke. Hukuman. Ada yang punya jawaban ini konsekuensi? Oke, kita lihat. Ini hukuman. Benar, ini hukuman. Kenapa hukuman? Kita lihat nanti, kita jawab dulu yang kedua. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena datang terlambat, terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Konsekuensi.
Ini konsekuensi. Kalau kita lihat sekilas ini sama. Kalau kita lihat sekilas, tapi kok beda? Ada satu hukuman, ada satu konsekuensi. Bedanya di mana? Kalau di konsekuensi kita lihat itu kesepakatan, ada kesepakatannya. Terus ada apa lagi? Waktu 10 menitnya, peraturannya, ya, iya, benar Ibu ya, itu jadi sudah ada kesepakatannya. Karena itu ada dua perbedaan. Kenapa? Karena di yang konsekuensi itu pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK yang berkaitan dengan berlari di lapangan. Dia punya hubungan antara hukuman dengan pelajaran. Kalau yang ke satu itu tidak diketahui pelajaran apa, tidak jelas. Ya, baik. Jadi inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini gunanya untuk apa? Kita harus tahu kebutuhan dasar manusia ini kenapa? Karena saat kita melakukan tindakan kesalahan anak, kita harus tahu kebutuhan apa yang sedang dia inginkan, sedang apa yang mau dia. Misal kalau ada anak yang tidak pernah mengerjakan tugas, kita bisa langsung menghukum kalau misalnya kita sebagai penghukum di situ. Tapi ada baiknya kalau kita mencari tahu dulu kebutuhan dasarnya apa. Dia ingin kebebasan kah atau dia ingin kesenangan di situ? Artinya kalau misalnya dia ingin kesenangan, berarti dia ingin tugas yang lain. Mungkin bisa kita modif tugasnya seperti itu. Bisa kita cari cara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama penghukum, sebagai penghukum, yaitu di sini menyebabkan murid cenderung marah dan dendam. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ada posisi kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, sebelum ke selanjutnya, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol. Lari keliling lapangan itu berarti sebagai penghukum. Kemudian ini kasusnya siswa yang datang terlambat ya Bapak Ibu. Kemudian itu kalau kamu terlambat terus, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Nah ini posisi kontrol untuk pembuat rasa bersalah. Jadi kita buat anak tuh rasa bersalah. Budak tuh jadi kayak melakukan sesuatu karena kesian kayak gitu. Nah terus yang ketiga itu ayolah ikuti peraturan ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai diulangi. Nah ini teman, di posisi teman kita biasanya membiarkan kesalahan itu. Jadi menganggap mereka teman kita. Kalau salah dikit, ya sudahlah, tidak apa-apa, kali dosa lagi ya. Nah itu ya. Jadi itu posisi teman biasanya. Kemudian ada yang posisi selanjutnya itu pemantau. Nah di pemantau ini agak sedikit naik. Dia sudah ada kesepakatan, ada peraturan. Biasanya kalau kita sudah ada kesepakatan, terus ada pelanggaran, dia bertindak sebagai pemantau di sini.
Jadi kata-kata yang dipakai itu bisa kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa. Nah, jadi sudah ada hubungan konsekuensi di sini. Jadi itu untuk pemantau. Kemudian yang terakhir itu posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, manajer ini, di posisi manajer kita tidak menentukan hukuman, tapi anak sendiri yang berusaha untuk mencari solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Nah, dari 5 posisi kontrol ini Bapak, Ibu, posisi Ibu sekarang ada di mana? Kalau saya jujur, saya jadi penghukum, iya. Jadi teman, iya. Jadi pembuat bersalah, iya. Jadi memang benar kalau saya itu. Kalau Bapak Ibu sama kah? Sama, atau ada yang sudah di posisi manajer di sini? Kadang-kadang sudah pernah di manajer, oke. Alhamdulillah. Memang sepatutnya kita sebagai guru itu berada di posisi manajer. Jadi biarkan anak berpikir sendiri, biarkan mereka mencari solusinya sendiri, ajarkan mereka bertanggung jawab dari kesalahan mereka sendiri. Nah, ini kita tanya sedikit. Ada pertanyaan dikit. Kita tanya-tanya dikit. Dari kasus siswa datang terlambat ke sekolah, ada guru yang berkata seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi apa? Penghukumkah? Rasa bersalahkah? Pemantau atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Apalagi? Ada yang beda? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ada lagi? Oke, kita lihat jawabannya. Penghukum. Penghukum tadi kata saya sudah bilang tadi kalau penghukum itu ada 2, ada fisik, ada verbal. Nah, ini yang bentuk dengan verbalnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi dia terhukum secara mental. Kata-kata yang kita buat itu menjadi hukuman untuk dia. Seolah-olah dia tidak akan pernah benar, salah terus. Kemudian yang kedua itu ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman, ya benar, sebagai teman. Kemudian, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Teman atau apa? Penghargaan, ya. Sebelum manajer itu pemantau. Pemantau kah, manajer kah, atau membuat rasa bersalah, atau penghukum? Pemantau, kita lihat. Ini posisi pemantau, kenapa? Ada konsekuensi di bawah. Kamu tidak dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Ada konsekuensinya, di situ ada keterkaitan. Baik. Dari paparan sebelumnya bisa dipahami Bapak Ibu, aman semuanya? Aman, bisa lanjut kita? Lanjut, oke. Yang berikutnya itu tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di kurikulum Merdeka pasti pernah mendengar yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu ini namanya peraturan kelas, gitu ya. Jadi mengapa kita perlu adanya keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas?
Coba kita jawab pertanyaannya dari pertanyaan berikutnya. Mengapa kita harus memakai helm ketika mengendarai kendaraan beroda 2? Kira-kira Bapak Ibu pakai helm itu karena apa? Kalau kecelakaan takut pecah. Ada lagi biada ditilang. Ada lagi takut kepanasan. Oke. Takut skincare rusak. Oke. Biar tidak kelipan. Berarti itu tadi motivasi keyakinannya. Itu berdasarkan keyakinan Bapak Ibu. Kalau misalnya pakai helm, kalau kita misalnya karena tidak kena silang, artinya kalau misalnya tidak ada, kalau kita kan sekarang CCTV atau polisi ya, kalau tidak ada CCTV atau polisi, tidak pakai helm. Tidak pakai helm. Oke. Berarti itu masih kayak motivasi ekstrinsik ya, motivasi dari luar ya. Kalau kita punya motivasi dari dalam, artinya kita punya nilai-nilai atau kepercayaan. Takutnya tadi apa? Jago diri, jago keselamatan. Karena kita tahu, kita menghargai diri kita sendiri seperti nilai-nilai tadi. Kita menghargai nilai kita, menghargai diri kita sendiri untuk keamanan diri kita sendiri. Jadi walaupun ada polisi ataupun tidak ada, itu tetap kita pakai. Itu maksudnya kalau misalnya. Nah ini kaitannya dengan keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas sama kayak anak. Kalau kita buat aturan, kalau anaknya tidak punya yang namanya kesadaran diri sendiri, aturan itu tidak bakalan terjalan. Nggak mungkin terjalan. Jadi karena itu diubah dari aturan menjadi keyakinan. Kita buat dulu anak itu yakin. Dengan aturan-aturan itu baru bisa kita lanjutkan, baru bisa diterapkan. Kalau mereka tidak yakin, sebanyak apapun aturannya tidak akan bisa berjalan. Jadi untuk keyakinan kelas itu mendukung motivasi intrinsik dari dalam. Ada nilai-nilai di dalamnya dan keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti keserangkaian peraturan. Tuh. Kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Cara membentuk keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi misalnya datang tepat waktu itu bisa kita buat bertanggung jawab, yang menjaga atau bergotong royong, kerjasama, peduli sesama, seperti itu. Jadi ada nilai-nilainya di dalamnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal secara global. Terus ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk kalimat positif. Kalau kita biasanya buat peraturan kelas itu jangan, tidak boleh. Nah itu tidak boleh lagi, karena itu kalimat negatif. Terus ada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, biar anak lebih ingat. Kalau kebanyakan takutnya tidak dipakai kalaunya, lupa dia. Terus keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah, atau kalau kita pakai kelas berarti di kelas kita terapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah di sini keyakinan kelas ini dibentuk dari seluruh warga kelasnya. Jadi kita buat ini atas kesepakatan mereka, atas keyakinan mereka sendiri, bukan karena kita yang ingin, tapi karena memang kesepakatan antara kita dengan murid. Harus ada, itu harus dibuat. Kemudian
Yang terakhir itu pasti kita harus melakukan peninjauan, evaluasi. Dari keyakinan-keyakinan itu mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditingkatkan. Baik, sebelum ke materi terakhir tentang segitiga restitusi, kita akan refleksi sebentar. Adakah yang mau sharing tentang budaya positif yang pernah terjadi di sekolah kita, atau ada yang mau didiskusikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita? Ya, Ibu. Masalah kelas dan kesepakatan kelas. Jadi kalau seandainya keyakinan kelas, kesepakatan kelas sudah dibuat dalam kalimat positif, itu menjadi suatu keyakinan kelas ya. Bisa kan kami awalnya kalimatnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi tadinya kesepakatan keras menjadi keyakinan keras. Boleh, tapi kita masukkan nilai-nilai di dalamnya, Bu. Jadi kalau misalnya buanglah sampah pada tempatnya, kita bisa ganti jagalah kebersihan. Jadi kalau jagalah kebersihan, mereka tidak harus mereka bukan hanya membuang sampah pada tempat, tapi juga mereka bisa di kelas ada sampah dibuang, atau habis makan ya mereka buang. Jadi mereka ini ada nilai kebersihan di dalamnya. Jadi bersifat universal. Dia bisa mencakup keseluruhan. Karena itu tadi dia minta keyakinan kelas itu tidak harus banyak, sedikit boleh, tapi mencakup semuanya agar mereka ingat, oh itu bagiannya, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau di sharing pendapat mungkin? Oke, tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu suatu proses atau dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari perilaku-perilaku negatif anak tadi. Jadi kalau misalnya anak melakukan kegagalan, kayak kesalahan, kita bisa melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi di sini. Yang tentu saja kita di posisi manajer di sini. Apa yang harus kita lakukan? Ajak anak berdialog. Bimbing dulu anaknya. Dengan langkah-langkah seperti apa? Ada 3 langkah di sini untuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, artinya setelah kita membentuk keyakinan kelas, kita bisa menyelesaikan permasalahan perilaku anak dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada kegiatan ini, kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Untuk membuat murid yang merasa gagal tadinya, ya karena berbuat salah, menjadi positif pada dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Misal kalau kita ada anak yang gagal, atau ada anak yang berperilaku tidak baik, terlambat, kita misalkan dia terlambat, kita bisa jangan dulu bilang telat terus, tidak berhenti lagi, gitu ya. Kan itu anak yang tahu dia salah, tapi saat kita mengeluarkan kata-kata itu, dia semakin merasa kayak, oh gagal nih, sangat gagal ini, sudah ketakutan, sudah mulai identitasnya sudah mulai kalau kata orang tuh
sudah kacau karena identitasnya sudah terbanting oleh kata-kata tadi. Nah, kita bisa berbuat dengan cara lain, seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau dia telat misalnya, tidak apa-apa. Ibu juga pernah salah. Ibu juga pernah telat, gitu ya. Jadi saat kita bilang seperti itu ke anak, kondisi anak yang awalnya ketakutan, dia bisa merasa kembali ke, oh berarti ibu ini tidak ayahku, belum ini. Stabilkan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah distabilkan, ini kata-kata menstabilkan identitasnya, bisa dengan berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, itu bisa. Atau ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Yang ingin dicari sekarang solusi dari permasalahannya. Atau bisa juga kamu berhak merasa begitu. Atau ya seperti itu ya. Nah, setelah anak stabil identitasnya, kita lanjut ke berikutnya. Langkah berikutnya itu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi di sini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, di sini ini prosesnya. Misal kalau yang tadi terlambat, sudah selesai stabil anak itu, tinggal kita tanya, kita validasi tindakannya yang salah. Kamu terlambat kenapa? Itu ya sudah dijawab karena kesiangan Bu. Oke, kita tanya lagi, menurut kamu terlambat itu benar? Jadi kita validasi ke anaknya, itu tindakan kamu tuh benar nggak sih? Gitu. Validasi dulu. Alasan kamu telat kenapa? Main game Bu, gitu ya. Semalam main game, gitu. Jadi kita lakukan dulu bimbingan pendekatan ke anak. Dengan kata-kata yang bisa kita pakai itu, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari kamu tidak melakukan tapi kamu tidak melakukannya. Misal, kalau dia terlambat, bagus, kamu masih bisa ini, kamu tetap sekolah walaupun kamu terlambat. Nah, jadi itu kata yang positifnya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ya, alasannya kenapa telat, gitu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini bisa untuk kondisi yang lain. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini kata-kata yang bisa untuk kita pakai pada kegiatan memvalidasikan tindakan yang salah. Terakhir itu menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Intrinsik, motivasi intrinsik kita itu. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang diyakini, keyakinan kelas. Pertanyaan yang bisa dipakai, apa keyakinan kelas kita? Jadi tadi saat anak memberitahu, kenapa telat? Karena main game. Lanjut, setelah mereka memberikan alasan, kita bilang, itu salah tidak? Salah. Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Kalau dia bilang tidak sesuai, nah, kalau tidak sesuai, keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Kalau dia bilang kedisiplinan Bu,
Oke, kalau kedisiplinan berarti kalau kedisiplinan menurut kamu kita tanya lagi ke anaknya, penting nggak sih kalau kita itu disiplin? Jadi kembalikan lagi ke anaknya. Kalau dia bilang penting, oh artinya kita bimbing lagi. Oke, berarti kalau penting, nanti ini gimana menyelesaikannya? Menurut kamu biar ini selesai, solusinya seperti apa? Nah, biarkan mereka memberikan solusi sendiri. Biarkan kita membuat mereka bertanggung jawab untuk kesalahan yang dia buat. Jadi kita tidak lagi di posisi penghukum di sini. Kata-kata yang dipakai itu bisa apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kata-kata yang membimbing itu bisa dibentuk dari salah satunya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya buat. Tahu kenapa dipanggil hari ini? Tidak tahu ibu
Iya, baik. Itu tadi video dari segitiga restitusi yang saya lakukan. Jadi yang pernah saya terapkan kemarin ke anak saya. Dari situ dilakukan 3 tahapan atau 3 langkah yang sesuai dengan segitiga restitusi. Baiklah, Bapak Ibu, dari segitiga yang terakhir tadi selesai kegiatan kita. Dari kegiatan hari ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan sosial yang baik agar dapat menuntun murid-muridnya menjadi generasi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Saya harap kegiatan kita hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk tanggapannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat keyakinan kelas di kelas kamu. Kalau dalam wali kelas kamu punya peraturan nggak di kelas? Ada tuh nggak? Ada. Kalau ada peraturan dengan wali kelas bukan itu peraturan dengan wali kelas kamu harus cuci dua. Nggak boleh minggat, nggak boleh skip bengkel, ada lagi dan banyak lagi. Nah, keyakinan kelas ini, kalau peraturan kelas itu kan peraturan kelas berarti wali kelas kamu yang menentukan kan? Iya. Nah, ya. Bukan dari dasar hati kamu yang pengen ada aturan itu. Iya. Hari ini, ibu pengen kamu buat keyakinan di kelas kamu yang kamu yakin itu bisa diterapkan. Ya. Jadi keyakinan itu ada nilai-nilai di dalamnya. Kayak tadi yang tidak boleh minggat. Kalau keyakinan dalam keyakinan kelas itu biasanya bahasanya pakai bahasa yang positif. Berarti kalau tidak boleh minggat, bahasa positifnya yang apa? Tidak boleh meninggalkan kelas. Kalau kata tidak kan betul negatif ya. Mengikuti pelajaran. Kan gitu ya. Itu kata positifnya. Jadi yang namanya keyakinan kelas, bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas. Peraturan kelas itu tadi ada kalimat negatif di dalamnya. Tapi kalau keyakinan kelas ada nilai di dalamnya, terus kalimat positif. Kalimat positif. Nilainya maksudnya nilai apa? Kayak misalnya tadi mengikuti pelajaran. Artinya nilai apa yang dipakai? Nilai tanggung jawab. Karena tanggung jawab kamu di sekolah itu untuk belajar. Oke. Sekarang ibu bagikan kertas. Kamu tulis keyakinan apa yang pengen kamu terapkan di kelas kamu. Oke, sekarang baca dan dengar. Sopan santun terhadap guru, tidak berbicara kasar terhadap guru dan teman. Jaka. Ibaratnya kamu. Rata-rata ada yang sama ya. Sekarang kita kelompok ke sesuai dengan yang sama.
positif. Kita sortir yang nggak nyampe ke positif. Terus di sini ada membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Tempat keyakinan yang kita sepakati untuk di kelas 11. Ada yang masih belum sepakat? Oke, kalau sepakat berarti ini wajib kita terapkan di kelas kamu karena ini keyakinan kelas 11 Q.